membahas viktimologi dengan saya sendiri Patria Jeza Tekan Mendra. Perkenalkan, nama saya Maulana Yakin. Perkenalkan, nama saya Wawan Sakaria dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6. Dengan saya Siti Sarah Sabdi. Kami akan membahas analisis viktimologi tentang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tanpa dilengkapi situ MB. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan membahas apa itu viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang pelajari tentang korban yang termasuk korban dan pelaku yang berinteraksi dengan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan serta pihak-pihak terkait. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan pada suatu kejahatan di masyarakat, serta mengetahui bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan tersebut. Macam tipologi korban menurut Wolfgang, yakni yang pertama ada viktimitasi primer, viktimitasi sekunder, viktimitasi tersier, dan tidak ada viktim. Menurut E.L. Fata, yang pertama, korban tidak ikut berpartisipasi, korban tidak ikut secara langsung, korban sebagai provokasi, dan korban sebagai kejahatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu forensik. Forensik adalah ilmu pengetahuan yang ditugaskan untuk membantu menegakkan keadilan dalam suatu proses. Di antaranya ilmu fisik forensik, ilmu kimia forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu forensik, dan yang terakhir ada ilmu psikiater forensik. Lalu saya akan membahas tahap-tahap forensik, diantaranya yang pertama ada pengumpulan, yang kedua ada pemeliharaan, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada presentasi, dan yang kelima ada kedokteran forensik. Lalu saya akan membahas mengenai ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ilmu forensik, yang kedua ada ilmu forensik klinik, yang ketiga ada ilmu laboratorium forensik. Sekian penjelasan saya mengenai viktimologi dan forensik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat. Lalu terkait dengan subjek studi tentang viktimologi, objek utama studi disiplin adalah korban dan karakteristiknya, serta hubungannya dengan kenakalan dan peranan dalam situasi kriminal. Secara khusus, serangkaian faktor yang menyebabkan orang menjadi korban dianalisis. Apakah situasi disebabkan oleh orang kedua atau karena tindakan? Baik, terkait dengan apa itu sih sebenarnya yang dimaksud dengan korban? Untuk memahami objek penelitian ini perlu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korban. Menurut Majelis Umum PBB tahun 1985, dipahami bahwa objek yang menderita kerusakan fisik, psikologis, atau emosional, atau serangan dan pengurangan hak-hak dasar mereka sebagai konsekuensi dari tindakan atau pelayanan yang melanggar undang-undang. Jadi itu yang dimaksud dengan korban. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis korban apa saja. Jenis-jenis korban sebagai ilmu mempelajari para korban kejahatan. Banyak penulis yang telah membuat berbagai klasifikasi tentang tipologi korban. Salah satunya adalah Jimenez de Ausa. Membagi korban menjadi satu, tekad korban, yang kedua korban acuh tak acuh, yang ketiga korban yang tak tahan atau korban conjunction. Lalu macam-macam tipologi korban berdasarkan peran. Lalu ada berdasarkan tingkat kesalahan.
terkait dengan berdasarkan peran. Yang pertama itu korban tidak ikut berpartisipasi. Yang kedua, korban berperan secara tidak langsung. Yang ketiga, korban sebagai provokator. Yang keempat, korban terlibat dalam kejahatan. Lalu menurut Majelis Umum PBB tahun 1985, dipahami bahwa objek yang menderita kerusakan fisik, psikologis, atau emosional, atau serangan dan pengurangan hak-hak dasar mereka sebagai konsekuensi dari tindakan atau pelayanan yang melanggar undang-undang. Jadi itu yang dimaksud dengan korban. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis korban apa saja. Jenis-jenis korban sebagai ilmu mempelajari para korban kejahatan. Banyak penulis yang telah membuat berbagai klasifikasi tentang tipologi korban. Salah satunya adalah Jimenez de Ausa. Membagi korban menjadi satu, tekad korban. Yang kedua, korban acuh tak acuh. Yang ketiga, korban yang tak tahan atau korban conjunction. Lalu macam-macam tipologi korban berdasarkan peran. Lalu ada berdasarkan tingkat kesalahan. Terkait dengan berdasarkan peran, yang pertama itu korban tidak ikut berpartisipasi. Yang kedua, korban berperan secara tidak langsung. Yang ketiga, korban sebagai provokator. Yang keempat, korban terlibat dalam kejahatan. Lalu yang terakhir, korban dianggap sebagai sasaran yang keliru. Lalu terkait dengan tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan, yang pertama ada korban yang benar-benar tidak bersalah. Yang kedua, korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan sama sekali. Yang ketiga, ada kesalahan korban sama dengan pelaku. Yang keempat, korban lebih bersalah dari pelaku. Yang kelima, korban sendiri yang memiliki kesalahan atau paling bersalah. Dan terakhir, korban imajinatif. Baik, terkait dengan peranan viktimologi dalam korban kejahatan, itu kebijakan penegakan hukum terhadap korban seringkali mengabaikan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum seringkali tidak menegakkan hukum atau sanksi terhadap pelakunya. Lalu pandangan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, contoh pelecehan seksual di Indonesia, adalah bahwa korban berhak atas hak-haknya. Itu sudah betul diatur oleh Undang-Undang Pasal 5 Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan. Balik lagi dengan Wawan Zakaria. Saya akan menjelaskan fungsi dan peran ilmu forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Tahap proses pemeriksaan tindak pidana yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tahap yang penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana yaitu pembuktian, karena proses tersebut akan menentukan seseorang bersalah atau bebasnya. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 6 ayat 2 berbunyi, tiada seorang jua pun dapat dijatuhkan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menuntut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atau perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti yang sah di mata hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dijelaskan aturan proses pemeriksaan dalam pengungkapan suatu tindak pidana kejahatan membutuhkan pendekatan ilmiah. Adanya pendekatan ilmiah, penegak hukum tidak hanya bergantung pada keterangan saksi
hidup ataupun tersangka dalam penyidikan suatu tindak pidana. Contohnya pendekatan ilmiah yaitu ilmu forensik. Ketika kita mendengar istilah forensik, terpikirkan pertama kali yaitu tentang bedanya mayat, autopsi, kematian dan lain-lain. Nah, kita akan melanjut ke butir 17, fungsi peran ilmu forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, laboratorium forensik hanya ada di lingkungan Polda, dan setiap Polda yang ada tindak semuanya memiliki laboratorium forensik. Laboratorium forensik merupakan tempat untuk menganalisa barang bukti atau bagian dari tubuh manusia dalam suatu mengungkapkan materi atas keadaan barang bukti yang dapat berubah tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Dalam pemeriksaan persidangan, memperhatikan alat bukti. Tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apabila suatu tindak pidana telah terjadi, apakah terdakwa dapat pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut, dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu. Maka perlu diketahui sejauh mana peran dokter forensik dalam membuktikan perkara pidana peradilan, bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu alat penegak hukum dalam pembuktian para tindak pidana terjadinya berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia, terutama dalam hal buat visum aperventum dalam sebagai saksi ahli persidangan. Sebagai saran dalam penelitian, ini perlu adanya aturan tegas mengatur tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli sebagai pembuatan visum et aperventum. Di samping itu perlu adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dan dokter dalam hal kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada objek studi tentang victimologi. Apa aja sih tentang objek studi tentang victimologi itu? Yang pertama ada objek utama disiplin. Apa yang dimaksud dengan objek utama disiplin? Yang itu adalah korban dan karakteristiknya serta hubungan dengan kenakalan dan peran dalam situasi kriminal. Terus yang kedua ada secara khusus rangkaian konfrontasi yang menyebabkan orang menjadi korban. Apa itu korban? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu korban? Korban itu maksudnya Revolusi Tahanan tahun 1990 yang menjadi PBB dipaham dan subjek dan sebagai berikut. Metodologi. Apa itu metodologi? Disiplin umum. Victimologi selalu ditemukan dalam posisi empiris. Yang kedua, elemen biopsikososial, hubungan dalam subjek yang melakukan kejahatan dan kehajatan dalam petunjuk mendasarkan untuk menguraikan studi yang konsisten tentang korban. Yang ketiga, mekanisme utama di mana yaitu utama victimologi dapat
berhendak untuk melalui pelapor suatu kerja, suatu kejahatan dan yang lain-lain. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil analisis pada putusan nomor 12 garing P.C garing 2019 garing PN.AMP dengan kronologi yang bermula pada saat IGD Sutiman yang beralamatkan di Banjar Dinas Asah Dulu, Desa Data, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang diamankan petugas karena menjual alkohol jenis arak yang tidak memiliki izin Situ MB atau surat tempat penjualan minuman beralkohol, di mana arak merupakan minuman beralkohol golongan C. Adapun peraturan yang terkait yaitu pasal 7 ayat 1 Perda Karangasem nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, yang menyebutkan bahwa setiap orang pribadi dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, pengeceran, dan TBB atau toko bebas bea minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Situ MB dari Bupati. Selanjutnya ada pada pasal 10 Perda Karangasem nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjual dan atau pengecer minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1 Perda Karangasem nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjual langsung, pengecer selain TBB minuman beralkohol golongan B atau golongan C, dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya yang mengandung etanol paling banyak 15% memiliki SIUP, wajib memiliki SIUP MB dari Bupati. Mengenai alkohol golongan A, B, dan C diatur dalam pasal 2 ayat 3 Perda Karangasem nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol berdasarkan kandungannya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol C2H5OH di atas 1% sampai dengan 5%. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol C2H5OH di atas 5 sampai dengan 20%. Sedangkan minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol atau C2H5OH di atas 20% sampai dengan 55%. Dan IGD Sutiman dinyatakan bersalah melanggar pasal 28 ayat 1 Perda Karangasem nomor 21 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan penjara dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan IGD Sutiman dihukum untuk membayar denda sebesar 700.000 rupiah atau jika tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 7 hari. Mengenai deretan kronologi dan peraturan-peraturan yang dilanggar Bapak IGD Sutiman, saya menyimpulkan bahwa Bapak IGD Sutiman melakukan kejahatan organizer crime. Demikian tugas viktimologi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.